Aldi. Akhirnya kalian mau keluar juga. Jadi gimana? Aku minta maaf, Aldi. Kami mau keluar untuk berbuka puasa. Iya, Aldi. Kamu masuklah ke dalam. Ibu sudah menyiapkan makanan untuk kamu berbuka. Aku sama Rehan mau buka puasa di luar dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Aldi. Berani benar, Rehan. Dia memanfaatkan penderitaan aku di atas segalanya. Dan ninggalin aku begitu aja. Dion, sekarang juga kamu telepon Anita. Bujuk dia supaya dia mau menyetujui proposal itu. Anita, gimana? Kamu udah mempelajari kontrak yang aku kasih ke kamu? Sejauh yang aku baca, kontrak itu hanya akan menguntungkan pihak kamu deh, Dion. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Anita, aku mau mengasih apapun yang kamu mau. Asal kamu mau bantu aku. Tapi sayangnya aku nggak butuh apa-apa dari kamu. Aku lebih suka megang nasib kamu di tangan aku. Aku bisa aja mainin kamu seperti yang kamu sering lakukan sama aku. Anita, aku benar-benar mohon sama kamu, Anita. Kamu harus bantu aku untuk mendapatkan kerjasama dengan perusahaan Zain. Oke, tapi sebutkan saja satu alasan kenapa aku harus bantu kamu. Anita, aku tahu kalau selama ini aku udah jahat sama kamu. Tapi sekarang aku baru sadar. Dan aku benar-benar menyesalinya. Aku minta maaf sama kamu. Kau bantu aku kali ini ya. Dion, kamu nggak usah mohon-mohon gitu dong. Buktiin aja ucapan kamu. Sekarang kamu antar Mami ke tempatnya Zain. Untuk apa? Jangan terlalu banyak pertanyaan. Mami mau ketemu dengan Zain. Itu rumahnya Zemi. Itu. Oke. Jadi kamu mau kemana? Ya, aku mau turun. Enggak. Kamu di mobil aja, Dion. Mami nggak mau rencana ini berantakan karena Zain melihat kamu. Mami bisa mengendalikan situasi sendiri. Anita, Loh, ada tamu tadi undang rupanya. ngapain kamu di sini? Harusnya aku dong yang nanya, Mami. Mami ngapain kesini? Mami mau ketemu dengan Zain. Pasti atas permintaan Dion kan. Mami ngapain sih ngurusin urusan orang? Diam kamu. Mami nggak mau ketemu sama kamu, tapi dengan Zain. Mi, Cepat panggil Zain. Zainnya lagi nggak ada di rumah, Mi. Dia lagi ada urusan pribadi. Mendingan sekarang Mami pulang, karena Mami nggak diharapkan di sini. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu tidak berhak nyuruh-nyuruh Mami. Mami akan tetap di sini sampai Zain datang. Kalau Mami nggak mau pergi, aku akan usir Mami dari sini. Memangnya kamu bisa melakukan itu, Anita? Kenapa enggak? Halo, keamanan? Ya, ada tamu nggak diundang di rumah Pak Zain. Tolong diusir sekarang juga ya. Makasih. Kamu perempuan gak punya sopan santun. Gak bisa kamu mengusir Mami dari sini seenaknya. Harusnya kamu yang keluar, karena kamu di sini bukan siapa-siapa, Anita. Bukan siapa-siapa. Memangnya Dion belum cerita ya? Aku udah jadi manajer di perusahaan Pak Zain. Nonsen, Anita. Itu tidak akan lama. Karena Mami akan cerita pada Zain, kamu menghalangi bisnis Zain dan Dion karena kamu balas dendam. Dan satu lagi, kamu tidak bisa mengancam-ngancam Mami ya. Untuk apa aku mengancam orang yang posisinya udah terancam? Aku tahu kok,
Mami nggak pernah berusaha apapun kan untuk pulangin aku ke rumah itu. Tapi nggak apa-apa kok. Malah lebih bagus buat aku. Sarpan. Ada apa ini? Aduh, Mami masih di dalam lagi. Kayaknya urusan bakal panjang nih. Pak, itu orangnya. Tolong tangkap. Lepaskan, kalian nggak bisa melakukan ini. Mami ini orang terhormat ya. Maaf ya, Mami. Tapi kehormatan Mami nggak berlaku di sini. Ayo, Bulan. Lepaskan. Lepaskan. Anita, awas kamu Anita. Lepaskan. Ayo! Lepaskan. Lepaskan. Dion. Lepaskan. Dion. Mending aku pergi dari sini. Lepasin. Dion. Dion. Dion, tunggu Mami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu harus tahu Najwa, gara-gara pernikahan kamu dengan Rehan, Rehan harus meninggalkan rumahnya sendiri. Kamu itu sama sekali tidak membawa keberuntungan bagi Rehan. Coba lihat sekarang, kita semua harus tinggal berdesak-desakan dalam rumah kecil ini. Kenapa Najwa? Kenapa tidak makan? Kamu tidak suka? Kita ke tempat lain saja? Enggak kok. Aku cuman kepikiran apa yang mama kamu bilang. Aku cuma sedih karena ternyata ibu kamu masih aja menjaga jaraknya dengan aku. Padahal aku pengen banget bisa dekat sama ibu kamu. Tidak usah kamu pikirkan soal ibuku. Yang diucapkan ibuku itu jangan diambil hati. Sebenarnya apa yang dikatakan ibu kamu itu nggak salah, Rehan. Aku sebagai istri kamu, aku nggak bisa membenarkan perbuatan kamu. Apalagi membiarkan orang lain menunggu keputusan kamu. Rehan, aku bicara kayak gini bukan berarti karena aku masih punya perasaan sama Aldi. Enggak sama sekali. Aku harap kamu bisa ngerti perasaan aku. Aku mengerti Najwa. Ya, aku sangat mengerti. Aldi sudah banyak berbuat untuk kita. Bahkan, aku masih punya rasa bersalah pada Aldi. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Rehan, gimana kalau sekarang sebaiknya kita pulang? Kamu bisa bicara sama Aldi. Kita bicara sama Aldi supaya Aldi nggak menunggu di depan rumah kita lagi. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Astagfirullah, itu Najwa dan Rehan. Mereka sedang makan malam di sini. Mereka tidak boleh tahu aku ada di Jakarta. Bisa berantakan rencana aku untuk membongkar kejahatan orang-orang yang berniat untuk menyakiti Najwa. Sorry mas, sorry. Zain? Ada apa Najwa? Kenapa kamu menyebut nama Zain? Zain ada di restoran ini, Ray. Tadi aku lihat Zain. Mana Zain? Tidak mungkin dia di sini. Aku tadi lihat Zain pakai baju warna biru. Aku yakin itu Zain. Tapi siapa yang pakai baju biru? Aku tidak melihat siapa-siapa. Rehan, aku yakin itu Zain. Tadi dia masuk ke kamar mandi.
Aku harus periksa. Aku harus pastikan kalau itu memang benar-benar Zain. Najwa? Tidak ada yang... Najwa? Ya Tuhan, Rehan dan Najwa mereka ada di sini. Aku harus keluar dari sini sebelum mereka melihatku. Aku harus bagaimana? Najwa? Najwa, kamu ini apa-apaan? Kamu yakin dia di sini? Itu tidak mungkin. Kalau aku keluar sekarang, Najwa pasti bisa melihatku. Sekarang dia pasti di depan pintu. Apa yang harus kulakukan? Aku yakin itu Zain. Aku yakin aku nggak salah lihat. Aku harus periksa ke dalam. Najwa? Orang lain kan? Bukan dia? Bukan Zain. Aku yakin Zain ada di dalam. Aku harus masuk ke dalam untuk meyakinkan diri aku sendiri kalau itu memang bukan Zain. Pak, maaf. Aku butuh bantuan. Ini. Untukmu. Ambil semuanya. Aku butuh seragamu dan juga topimu. Semuanya. Tolong berikan padaku sekarang. Najwa, kamu jangan nekat begitu. Itu khusus pria. Astagfirullahaladzim, kenapa aku bisa sampai lupa? Rehan, tolong bantu aku meyakinkan diri aku kalau itu memang bukan Zain. Tolong bantu periksa ke dalam. Oke, baiklah. Kalau memang kamu yakin itu adalah Zain, aku akan periksa sekarang. Kamu tunggu di sini. Aku akan ke dalam. Syukurlah, aku bisa menyamar saat Rehan masuk ke dalam sini. Kalau tidak, dia pasti memergokiku. Sebelum dia curiga padaku, sebaiknya aku harus cepat pergi dari sini. Maaf Pak, apa tadi aku... Maaf. Maaf. Tidak apa-apa Tuan, tidak apa-apa. Permisi. Tidak ada, dia tidak ada. Mungkin aku salah lihat. Itu dia Zain. Maaf, nama saya Arsyad. Ya kan? Orang lain. Najwa, sudah cukup. Ayo kita pergi. Kita pulang. Najwa, kamu harus yakin kalau itu Zain, dia pasti akan menemui kita. Tidak mungkin dia sembunyi-sembunyi kan? Mas! Mari. Aku harus pastiin sekali lagi. Najwa? Mas! Mas! Najwa, ayo kita pulang. Aku tidak ingin kamu seperti ini. Ayo. Hampir saja aku ketahuan. Kalau sampai Najwa dan Rehan tahu aku di Jakarta, urusannya akan semakin rumit. Malam Mbak, meja 12 di mana ya? Sebentar ya, saya cek dulu ya. Zain? Zain? Kamu ngapain di sini kok? Kayak lagi menghindari seseorang? Aku tadi sedang menunggu seseorang di sini, tapi tiba-tiba pakaianku tersiram oleh minuman dan aku berusaha meminjam pakaian cleaning service dan sekarang dia sedang mengeringkan pakaianku. Tapi kalau emang basah, kenapa kamu nggak beli yang baru aja? Kenapa harus pakai baju cleaning service gini? Kalau tadi misalnya aku harus membeli pakaian dulu, maka kita akan melewatkan makan malam kita dan itu sangat tidak menyenangkan. Jadi terpaksa aku harus minjam seragam dari cleaning service. Ya, menurut aku kamu emang beruntung dapat baju ini. Ya udah, kita ngapain lama-lama di sini? Iya, tentu. Ayo.
Kamu mau makan apa? Bagaimana kalau kamu yang pesankan untukku? Oke. Mas. Saya bantu. Terima kasih. Kamu ngapain ada di sini? Kamu tuh harusnya bersih-bersih. Dion, bagaimanapun juga caranya, Anita harus terpisah dengan Zain. Iya, Mi. Rasanya aku ingin sekali mencoreng nama Anita di depan Zain. Supaya Zain marah dan mengusirnya. Mami heran sama Anita. Dia selalu mengganggu rencana kita. Padahal kita yang membawa dia ke rumah ini. Tapi sekarang dia lebih berkuasa daripada Mami dan kamu. Ini sebuah kebodohan. Jangan-jangan itu Aldi. Kamu harus sembunyi, Dion. Kamu kemana? Ke belakang, Mi. Jangan. Kamu sembunyi di belakang Mami di balik pintu. Begitu nanti Aldi masuk, kamu langsung keluar. Oke. Ayo. Ibu siapa ya? Nama saya Priyanka. Saya ibunya Rehan. Saya Hilda, maminya Aldi. Tidak perlu memperkenalkan diri. Saya sudah mengetahuinya dari sikap kamu yang tidak sopan dan tidak mempersilahkan tamu masuk. Ibu mau masuk? Silahkan. Jadi maksud kedatangan ibu ke sini hanya ingin berterima kasih karena keluarga kami sudah mengurus anak ibu Rehan semenjak kecil. Saya rasa Anda kurang mengerti posisi Anda. Yang mengurus Rehan sejak kecil itu adalah Raden Haryokusumo, bukan kamu. Jadi sampai kapanpun saya tidak akan berterima kasih kepada kamu. Maksud kedatangan ibu ke sini itu apa? Kamu Dion kan? Adik tirinya Aldi? Iya. Saya datang sini cuma mau memberitahukan bahwa kakak tiri kamu sekarang ini sedang berada di depan rumah Najwa. Dia berdiri di depan rumah Najwa dari pagi sampai detik ini. Dia kelihatan seperti orang gila sekarang. Dan yang patut dipersalahkan adalah menantu ibu. Maaf, tapi saya tidak pernah mengakui Najwa sebagai menantu saya. Bukannya ibu udah merestui hubungan mereka? Dari mana kamu mengetahuinya? Aku tahu segala-galanya. Aku punya banyak mata-mata di India. Jadi semua kejadian di sana itu aku tahu. Ya memang. Saya mengakui Najwa sebagai menantu saya. Tapi itu karena terpaksa. Satu-satunya hal yang bisa membuat Najwa pergi dari kehidupan anak saya adalah kalau Aldi menikahi Najwa. Jadi ibu berniat untuk membuang sampah itu dari rumah ibu dan memasukkannya ke dalam keluarga kami. Itu tidak akan pernah terjadi, Bu. Sampah itu tidak akan masuk dalam keluarga ibu. Sampah itu hanya akan berada di dalam kehidupan Aldi. Karena sampai kapanpun, saya tidak rela Rehan menikah dengan Najwa. Aldi juga tidak pernah boleh menikah dengan Najwa. Saya tahu kalian ini manusia-manusia seperti apa. Tapi ada satu hal yang tidak kalian ketahui. Aldi akan memberikan apapun kepada orang-orang yang bisa mempersatukan dia dengan Najwa. Terus apa keuntungannya buat kita jika Aldi menikah dengan Najwa? Tentu saja hartanya Aldi. Apalagi? Tentu aku tidak. Aldi nggak pernah bersimpati sama aku. Jelas Aldi tidak bersimpati pada kamu, Dion. Itu karena kamu itu selalu bertindak gegabah. Ibu juga demikian. Ibu tidak pernah berhasil memisahkan Rehan dan Najwa. Tidak ada satupun dari kita yang akan berhasil mendapatkan keinginan kita kalau kita tidak bersatu. Kalau kita bekerja sama, saya yakin
kita masing-masing akan mendapatkan semua keinginan kita. Aku yakin yang tadi aku lihat itu Zain. Aku yakin aku nggak salah lihat. Najwa, aku tidak ragu padamu. Tapi kalau Zain ada di sini, apa dia akan bersembunyi dari kita? Untuk apa dia lakukan? Apalagi kamu yakin bahwa dia bersembunyi di toilet. Bagaimana mungkin? Iya, kamu memang benar. Mungkin aku memang salah lihat. Maaf ya, aku udah bikin kamu cemas. Tidak apa-apa. Itu bukan masalah. Rehan, maaf ya, kamu sekarang jadi kelaparan. Gara-gara aku makan malam kita jadi gagal. Bukan masalah, Najwa. Kamu tahu tidak, saat aku dulu sendirian, aku sering sekali menahan lapar. Bahkan kulakukan, bisa seharian. Ya itu karena aku harus menghemat uang. Gimana kalau aku masakin kamu nasi goreng di rumah? Itu bagus. Aku suka. Kamu tahu tidak, aku lebih suka masakanmu daripada masakan restoran. Kamu salah tahu deh. Kalau makanan aku yang paling enak, terus gimana dengan makan Bunda Priyanka? Bukannya Bunda Priyanka itu paling jago masak ya? Jelas itu berbeda. Kamu tahu, kalau ibuku masak, jelas rasanya berbeda. Dia memasak untukku sejak aku dilahirkan, tapi kamu yang memasak untukku sampai sisa hidupku berakhir nanti. Pak, tolong cepat Pak. Saya sudah lapar Pak. Dan istri saya ini akan memasak untuk saya. Baik, Pak. Tara, ini adalah nasi goreng spesial buat suami aku. Mudah-mudahan kamu suka ya. Tentu aku suka. Tentu aku suka nasi goreng. Apalagi kamu yang memasaknya. Dimasak dengan tangan istriku yang lembut ini. Kamu tahu Najwa, aku suka dengan keadaan seperti ini. Sangat suka. Seperti lilin ini. Aku ingin kamu dan aku bersinar. Cinta kita bersinar. Makasih ya Rehan. Kamu udah selalu menjadi penerang buat hidup aku. Ya, aku selalu bersyukur pada Allah karena sudah diberikan istri secantik kamu. Dan aku sangat beruntung. Kita harus selalu berdoa. Terutama aku berdoa supaya aku bisa diberikan kekuatan untuk melindungimu. Subhanallah. Kata-kata kamu itu begitu indah. Kita harus selalu berdoa. Semoga Allah selalu mendengar doa-doa kita. Dan sampai kapanpun, aku akan selalu hidup berbahagia bersama kamu. Kayaknya perut kamu udah mulai lapar lagi deh. Mendingan sekarang kita makan aja. Rasanya enak sekali. Pasti bisa kuhabiskan. Enak. Ayo. Berapapun aku akan bayar untuk mendapatkan kamu kembali, Najwa. Dengan cara memilikimu lagi. Aku baru bisa membalas ketidakadilanku kepada kamu selama itu. Dan saat itu juga, aku akan buat kamu bahagia. Tidak seperti tahun terakhir aku menikahi kamu. Najwa, aku yakin kamu pasti gak akan ngecewain aku lagi. Aldi, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Mi, kita kan udah deal dengan Ibu Priyanka. Ngapa lagi ketemu dengan Anita?
Dion, itu namanya taktik. Kamu juga masih harus meloloskan kerja sama kamu dengan Zain. Kita memang sekarang sedang bersekutu dengan Ibu Priyanka, tapi kita tetap butuh Anita. Oke, sekarang cepat katakan kalian mau apa. Aku harus cepat pulang sebelum Zain nyariin aku. Udah, kamu duduk aja dulu. Coba sebentar kok. Anita, Mami mau minta maaf atas kejadian kemarin. Mami akan berusaha untuk membawa kamu pulang secepatnya. Ya? Buat apa aku pulang? Mami lupa ya, aku udah jadi orang kepercayaannya Zain. Iya, Mami tahu dan Mami percaya sama kamu. Tapi kan kamu tetap harus menjaga kandungan kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa antara kamu sama Aldi, Dion mau bertanggung jawab untuk diri kamu. Iya kan Dion? Iya, Mi. Aku masih butuh bantuan kamu. Dan aku butuh kamu untuk meloloskan kontrak pekerjaan dengan perusahaan Zain. Mami pikir aku masih mau sama Dion? Anita, kamu berkali-kali bilang sama Mami kalau kamu mencintai Dion. Ya kan? Emang bener, tapi itu dulu. Sekarang udah enggak. Aku udah kehilangan hasrat untuk milikin dia. Kamu harus tahu, sekarang Dion juga mencintai kamu. Bohong. Aku tahu kok dia itu nggak pernah cinta sama aku. Tapi nggak apa-apa kok. Itu kan masa lalu. Udah basi, nggak usah dibahas lagi kan? Anita, jangan kayak anak kecil. Tidak ada kata-kata basi untuk cinta. Dion mau kok menjalin hubungan sama kamu. Percaya sama Mami. Mami kenapa sih harus cari muka sama aku? Lagian ini baru kali ini loh. Aku ngelihat seorang ibu menjual anaknya untuk uang. Kalian udah buang waktu aku. Dengar ya Dion, aku nggak akan pernah meloloskan kontrak itu. Dan aku nggak akan pernah mau dijebak sama kalian. Selamat malam. Ternyata Anita lebih pintar daripada yang Mami duga. Dia sekarang jauh lebih pintar daripada kita berdua, Dion. Kita harus kerja keras untuk menjinakkan Anita. Kalau tidak, dia akan menjadi batu sandungan untuk usaha-usaha kita semua. Dia berpikir dia bisa menguasai semua hartanya Zain. Itu sebabnya dia nggak mau lagi sekarang sama Aldi. Anita tuh licik orangnya. Dia bisa melihat mangsa mana yang bisa lebih menguntungkan buat dia. Assalamualaikum, Mami. Mi? Hei. Kamu diam dulu ya, ini Aldi. Iya sayang. Mi, Mami di mana, Mi? Mami lagi di luar, baru aja selesai buka puasa. Habis nggak ada siapa-siapa di rumah, dari tadi siang juga kamu nggak ada. Katanya kamu ngambil cuti. Kalau soal cuti kan bisa ditunda, Mi. Yang terpenting sekarang aku mau memperjuangkan cintaku. Masih, tetap Naswa dan Rehan juga. Kenapa sih selalu mereka? Kamu nggak kangen sama Mami? Ya kangen dong, Mi. Tapi sekarang aku udah di rumah. Mami mau balik nggak? Sebentar lagi Mami pulang ya, ini udah deket kok. Oke, Mi. Kenapa, Mi? Aldi sudah di rumah, jadi Mami harus pulang sekarang. Dion, kita nggak bisa sering-sering ketemu ya. Tapi aku kan anak Mami, bukan si Aldi. Iya, Mami tahu. Tapi Mami nggak mau sampai Aldi curiga kalau kita bersekongkol. Kamu ngerti kan? Najwa, aku akan bertahan di sini untuk terus mengawasimu, melindungimu. Meskipun Rehan ada untuk menjagamu, tapi keadaan kamu tetap terancam. Sebelum aku berhasil menemukan siapa orang yang berusaha menyingkir kamu itu. Boleh aku tahu siapa namamu? Nama saya Najwa. Kayaknya Zain lagi ngeliat foto. Tapi siapa yang bikin Zain sedih kayak gitu? Anita, sejak kapan kamu berdiri di situ?
Aku baru masuk kok. Tadi aku mau ketok pintu, mau pamit berangkat kerja dulu. Tidak apa-apa Anita. Aku yang bersalah membiarkan pintu terbuka. Enggak Zain, aku yang minta maaf. Harusnya aku nggak ganggu kesedihan kamu ngeliat foto yang tadi. Tidak masalah Anita. Itu bukan salahmu. Aku sudah lama menyimpan foto ini dan... Ya, aku tahu dia sudah menikah. Tapi aku bukan bersedih karena itu. Aku hanya mengkhawatirkan tentang kebahagiaannya. Itu keluarga kamu? Dia adalah seseorang yang aku cintai. Oke. Ya udah aku berangkat dulu ya. Take care of yourself. Iya, kamu juga. Kayaknya Zain jatuh cinta deh sama perempuan di foto itu. Tapi siapa ya perempuan yang berhasil dapetin hatinya Zain? Aku harus cari tahu, supaya aku bisa mencari cara untuk membuat Zain jatuh cinta sama aku. Ternyata dia di kamar mandi. Aku harus cepat-cepat bergerak. Najwa? Ya ampun. Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Najwa. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah kabar aku baik, Anita. Bagaimana dengan kabar kamu? Kamu akan tahu keadaan aku nanti kalau kita ketemu. Kira-kira kita kapan bisa janjian ya? Ada yang perlu aku omongin sama kamu. Aku nggak bisa hari ini, Anita, karena saat ini Rehan nggak ada di rumah dan aku nggak bisa pergi tanpa seizin dari Rehan. Mungkin baru besok kita bisa ketemu. Oke, gimana kalau besok siang kita ketemu? Maaf, Anita. Besok pagi sampai siang aku ada pengajian. Gimana kalau besok sore? Oke, aku tunggu ya. Assalamualaikum. Ada apa ya? Tumben sekali Anita mengajak aku untuk ketemuan. Jangan-jangan dia mau membicarakan soal Aldi. Najwa, apa yang kamu lakukan dengan sepatuku? Tidak usah, Najwa. Tidak apa-apa. Sudah, biarkan. Rehan, hari ini kan hari pertama kamu kerja di yoga company. Aku harus memastikan kalau semuanya rapi, semuanya well prepare. Iya, tapi kan aku merasa tidak enak itu kamu lakukan. Aku bisa mengerjakannya. Kamu tidak usah seperti itu. Rehan, aku kan istri kamu, ini sudah menjadi kewajiban aku. Aku menghargai yang kamu lakukan untukku. Jadi istriku, aku ucapkan terima kasih banyak. Kamu tahu, kamu membuat hidupku selalu luar biasa. Dan kamu juga selalu membuat hidup aku merasa nyaman berada di samping kamu. Terima kasih istriku. Wah, romantis sekali. Kalau kamu terus merayu anak saya di hari pertamanya dia pergi bekerja, Rehan bisa terlambat masuk kantor. Kamu harus ingat, Najwa. Rehan telah kehilangan segala-galanya gara-gara kamu. Dulu Rehan punya mobil, Rehan punya rumah, tapi sekarang Rehan tidak punya apa-apa karena kamu.
Ibu tidak perlu menyalahkan Najwa untuk semua ini. Lagi pula percuma, semua sudah terjadi. Rehan, kamu itu harus bisa membedakan mana yang takdir dan mana yang nasib buruk. Dan nasib buruk kamu itu adalah Najwa. Astagfirullahaladzim. Ibu, kenapa ibu menyalahkan Najwa untuk masalah ini? Memang itu kenyataannya. Najwa itu memang punya banyak sekali kesalahan. Lihat aja nanti, bisa-bisa sebentar lagi kamu akan kehilangan pekerjaan gara-gara dia. Oh ya, aku mau izin pergi ke pengajian ya. Tentu saja. Ini kan bulan Ramadan. Silakan. Aku tidak punya hak melarangmu. Baiklah Bu, doakan aku. Aku mau pergi sekarang. Assalamualaikum. Kamu itu memang pintar sekali main sandiwara. Gaya kamu itu seperti orang yang paling suci di dunia. Pantas saja Rehan tergila-gila sama kamu. Dan mulut kamu itu sangat manis di depan Rehan. Dan kamu juga sangat pandai bersilat lidah. Ya Allah, maafkanlah kata-kata ibu mertuaku. Aku tahu, sesungguhnya dia adalah orang baik. Semoga engkau mengampuni dosa-dosanya. Amin. Rehan, Selamat pagi Pak Dion. Silakan duduk. udah. Kamu nggak usah terlalu formal sama aku. Biasa aja. Kita kan udah jadi business partner. Ya, mungkin benar, tapi di kantor ini kamu bosku. Jadi tentu aku harus hormat padamu. Oke, yang penting kamu nyaman kerja di perusahaan ini. Gimana selama ini? Semuanya baik-baik aja? Ya, aku sudah mempelajari beberapa hal di sini, dan aku harap besok sudah bisa ke lapangan. Oke, tapi kamu nggak usah terlalu buru-buru. Kamu santai aja. Kamu memang harus memikirkan gimana caranya untuk memajukan perusahaan ini. Dan segera mungkin kita harus menghancurkan Haryo Company. Maaf Dion, aku bersedia bergabung denganmu karena aku butuh pekerjaan. Aku di sini untuk membesarkan perusahaan ini dan untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk menjatuhkan seseorang. Aku harap alasanku bisa dimengerti. Sejujurnya aku suka dengan cara kamu berpikir. Kamu orangnya terang-terangan. Ya udahlah ya, kamu lanjutkan aja kerjaan kamu, oke? Kamu salah, Rehan. Kamu terlalu naif jadi orang. Cepat atau lambat, aku akan merubah kamu menjadi manusia berhati bengis. Tunggu aja. Saat itu datang dan kita berdua akan menjadi musuh yang paling mengerikan buat Aldi. Apa? Rehan masih peduli dengan Aldi? Aku memerlukan Rehan untuk menjatuhkan Aldi. Tapi kalau Rehan bersikap seperti ini, dia malah bisa jadi penghalang nih. Dion, banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya ada satu cara untuk menarik lawan menjadi kawan. Sumpel aja dia dengan uang. Kasih fasilitas rumah, mobil, atau apapun. Bikin dia berhutang budi sama kamu. Dengan begitu kamu bisa berbuat dengan mudah apapun juga yang kamu inginkan. Mami benar. Rehan tuh paling gak bisa berhutang budi sama orang. Oke, urusan Rehan selesai. Bagaimana dengan Anita? Apa dia sudah berubah pikiran? Belum, Mi. Tapi nanti aku akan coba hubungi dia lagi. Sebetulnya, kita punya banyak cara untuk menjatuhkan Aldi. Bisa lewat Rehan, bisa juga lewat Anita. Bahkan Mami bisa bekerja sama dengan Ibu Priyanka. Betul sekali. Sore ini Mami mengajak Ibu Priyanka untuk buka bersama bareng. Kamu jangan lupa bawa Rehan ya. Supaya kita bisa bikin kejutan untuk mereka berdua. Bagus, Mi, bagus. Aku akan mengajak Rehan untuk bekerja sama dengan kita. Silakan, Bu. Makasih ya, Nak. Bu, tolong doakan saya ya, biar saya bisa rujuk dengan istri saya lagi. Amin. Mari, Nak. Iya, Bu. Assalamualaikum.
Dek. Makasih ya Om. Kakak, Dek. Makasih. Kakak ya. Bu, minta doanya ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Tuntun hamba di jalan tobatmu. Agar hamba dapat memperoleh kemenangan di bulan Ramadan ini ya Allah. Hamba juga mohon kepadamu ya Allah. Tolong persatukan kembali hamba dengan Najwa. Seperti saat dulu Engkau menyatukan kami dalam sebuah ikatan pernikahan ya Allah. Engkau pun tahu bahwa hamba sudah sungguh-sungguh bertobat ya Allah. Dengarlah doa hamba ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Pak. Najwa, subhanallah, Engkau telah mendengarkan doa hamba. Sekarang Kau pertemukan aku dengan Najwa di masjid ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Najwa. Najwa. Najwa tunggu. Najwa. 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 Najwa, tunggu, Najwa. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Engkau mempertemukan aku dengan Najwa. Maaf Aldi. Aku datang ke masjid ini bukan untuk bertemu dengan kamu. Aku kesini karena aku akan melakukan pengajian. Jadi aku mohon Aldi tolong jangan ganggu aku lagi, aku ingin ibadah. Najwa. Aku tidak membuat janji kita untuk bertemu di sini kan? Ini semua bila Allah sudah berkehendak. Seperti yang sering kamu bilang. Ini adalah takdir akhirnya kita bisa ketemu di sini. Apa maksud kamu Aldi? Najwa. Aku habis berdoa di masjid. Aku berdoa kepada Allah. Supaya kita dipertemukan kembali. Dan sekarang Allah mendengar doaku. Akhirnya kita dipertemukan di depan masjid. Kamu salah. Aldi, kamu gak bisa berdoa untuk dipersatukan dengan orang yang sudah bersuami. Aku ini istrinya Rehan. Kalau kamu berdoa untuk dipersatukan dengan aku, itu sama aja kamu meminta Allah supaya menceraikan aku dengan Rehan. Doa kamu itu salah. Aku mohon, aku mau ibadah. Najwa. Ya Allah, lindungilah aku dari Aldi. Jauhkanlah aku dari dia. Berikanlah kesadaran kepadanya untuk berhenti mengejarku. Aku mohon pertolonganmu ya Allah, yang maha berkuasa atas semua makhluk. Sadarkanlah Aldi, agar dia kembali ke jalanmu, jalan yang kau ridhoi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Tujuan dari sebuah pernikahan itu bukan semata-mata demi untuk memenuhi kepuasan nafsu semata, akan tetapi ada tujuan yang mulia sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut, ada beberapa hal yang utama yang menjadi tujuan dari sebuah pernikahan itu. Di antaranya adalah untuk
menenangkan, dan menenteramkan jiwa. Mencegah diri dari bahaya fitnah. Dan yang penting, bisa memberikan ketenangan lahir dan batin demi untuk mendapatkan ridho Allah. Menikah juga bisa menimbulkan rasa kasih sayang dan rahmah. Rasa sayang dan rahmah ini tidak bisa disamakan dengan mencintai. Karena rasa sayang itu biasanya muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya mengganggu Pak Ustadz. Saya ingin berbicara dengan Najwa. Apa di sini ada Ibu Najwa? Saya. Kita bicara di luar aja nanti, Aldi. Enggak, Najwa. Aku ingin kita bicara di sini. Sekaligus juga aku ingin mendengarkan pendapat dari Pak Ustadz. Maaf, Bapak siapa? Begini Pak Ustadz, apabila sebuah pernikahan yang sudah berakhir dengan perceraian, tapi kemudian di satu pihak muncul rasa penyesalan, dan pihak tersebut betul-betul menyadari semua kesalahannya, apa mungkin bila pihak tersebut ingin rujuk kembali? Apakah ada yang salah di sini? Tidak, Pak Aldi. Anda tidak salah. Anda sudah melakukan suatu kesalahan, tapi Anda sudah menyadarinya. Apalagi Anda sudah tobat. Insya Allah, Allah pun akan membuka pintu tobat Anda. Alhamdulillah, Najwa. Kamu dengar sendiri kan? Mohon maaf Pak Ustadz. Tapi kondisinya saat ini, saya sudah menikah lagi. Dan saya sangat mencintai suami saya. Tapi bagaimana dengan cinta kita, Najwa? Jadi, seperti itu kondisinya. Kalau seperti itu, Pak Aldi salah. Dari niatnya saja, kami tidak bisa membenarkan. Haram hukumnya. Allah akan murka apabila kita memaksa orang lain untuk bercerai agar segera kita bisa menikahinya. Tapi Pak Ustadz, bukankah cinta itu adalah pemberian dari Allah? Setiap manusia diberikan cinta tanpa adanya provokasi ataupun dominasi. Jadi buat saya, cinta itu harus diperjuangkan. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Pak Ustadz. Bapak dan Ibu jamaah di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama saya dan Aldi. Kami sudah mengganggu acara tausiah hari ini. Ibu Najwa, istri yang solehah. Sebaiknya masalah Ibu Najwa ini dibicarakan dengan suami dan orang-orang yang bersangkutan. Iya Pak Ustadz. Sekali lagi saya benar-benar mohon maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa Ibu Najwa. Semoga kejadian Ibu Najwa pada hari ini ada hikmahnya. Bisa dijadikan masukan dan sebagai pelajaran buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir semua di pengajian ini. Bukan begitu ibu-ibu? Iya Pak Ustadz. Terima kasih.